Renungan Syabat tanggal 9 Agustus tahun 2025. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha masuk dan mereka tidak akan berhasil. Dan mereka tidak akan berhasil. Berjuanglah, berjuanglah, berjuanglah. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicara kepada kami mempelai Kudus Adoni Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besen Adoni Somasya Wirakodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adoni Somasya. Haleluya, amin. Syabat Shalom. Syabat Shalom. Bagi kita semua mempelai Adoni Somasya, baik yang hadir secara offline maupun juga secara online. Sebagaimana yang selalu saya sampaikan, IYH Ministry itu memiliki visi siap masuk ke Samain, ke surga, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Itulah visi kita. Visi itu adalah suatu tujuan yang diharapkan, khususnya baik itu dari suatu pelayanan, bahkan juga apapun yang menjadi tujuan hidup dari manusia itu. IYH Ministry memiliki visi, memiliki tujuan, yaitu masuk ke Samain, masuk ke surga, diangkat hidup-hidup, dijemput oleh mempelai kudus kita, Adonai Sohamasya. Kita memiliki pelayanan kantor pusat ada di Samain, di surga. Ya, itulah kantor pusat kita. Jadi bukan di bumi, karena di bumi sementara, tetapi Samain surga dan Yerusalem baru itu adalah kekal, ya. Jadi berbeda, ya. Jadi kita tidak memiliki kantor pusat di dunia ini. Kita hanya cabang yang sementara, itu pelayanan kantor pusat kita, ya. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YYRH Yahweh Yeshua Hamasya Ruach HaKodes Ehad. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita, ya. Jadi bukan saya atau bukan manusia siapapun, ya. Karena apa? Karena YYRH Ehad lah yang memiliki otoritas atas pelayanan YYRH Ministry dan juga atas kita manusia. Karena dialah pencipta kita, dialah nanti yang membawa kita ke Samain, hidup-hidup, ya, tidak mengalami kematian. Dan kita memiliki misi, yaitu ready to rapture, siap untuk rapture. Itulah visi dan misi dari YYRH Ministry. Kita akan masuk ke Dafar Elohim, apa saja penghalang menuju pengangkatan atau menuju rapture. Ya, mempelai Adoni Somasya, silakan bangkit berdiri, kita akan baca Dafar Elohim. Kita baca pertama Matius 15 ayat 8 sampai 9. Bangsa ini mendekat kepadaku dengan mulut dan dengan bibirnya menghormati aku, tetapi hatinya menjauh dariku. Dan mereka menyembahku dengan sia-sia, dengan mengajarkan ajaran perintah-perintah manusia. Ibrani 12 ayat 5 sampai 6. Tetapi kamu telah dibuat lupa akan nasihat yang dia bicarakan kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh,
Jangan pula menjadi tawar hati ketika ditempelak olehnya. Sebab siapa yang Yahweh kasihi, Dia mendidiknya, dan setiap anak yang Dia terima, Dia mencambuknya. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam Hamasya Yesua Tuhan kita. Markus 3 ayat 28 sampai 29, sesungguhnya aku berkata kepadamu bahwa semua dosa anak-anak manusia akan diampunkan, juga hujat sebanyak apapun yang telah mereka hujatkan. Namun siapa saja yang menghujat terhadap Roh Kudus, ia tidak mendapatkan pengampunan selamanya. Sebaliknya dia pantas mengalami hukuman kekal. Haleluya. Amin. Dakwah renungan kita di Sabat hari ini adalah apa saja yang menghalangi atau yang menjadi penghalang ya menuju pengangkatan, menuju rapture. Jadi sebenarnya semua isi kitab suci itu semuanya adalah tuntunan ya, pengajaran supaya kita manusia ini bisa masuk ke samaim, ke surga. Itu semua isinya banyak ya. Ada 31.127 ayat ya. Ini saya hitung sendiri ya. Semuanya itu adalah tuntunan ya, tuntunan supaya kita diselamatkan. Jadi firman yang tadi kita baca, Dafar Elohim yang tadi kita baca itu adalah inti-inti dari mengenai apa yang menjadi penghalang kita untuk bisa masuk ke samaim atau untuk bisa di rapture atau diangkat. Dafar Elohim di atas dikatakan manusia atau bangsa pada saat itu adalah Bani Israel ya, hanya melalui mulut dan bibirnya saja memuliakan Elohim, tetapi hatinya jauh. Dan itu bukan hanya terjadi pada zaman dahulu, itu juga terjadi pada saat ini ya. Semua manusia di dunia ini hanya bicara atau hanya melalui mulut dan bibirnya saja dia memuliakan Elohim, tetapi hatinya jauh. Apalagi kalau kita dengar kesaksian orang-orang yang dibawa masuk ke alam maut, ya semuanya itu diperlihatkan. Sekalipun mereka itu rajin beribadah, rajin memuliakan Elohim, bahkan mereka rajin melakukan hal-hal kebaikan, tapi ternyata hatinya jauh. Itu yang Adonisua beritahu ya kepada banyak orang yang diberi penglihatan ya mengenai orang-orang yang ada di alam maut ya. Jadi tidak main-main ya, seperti yang pernah saya sampaikan. Tahun 88 saya pernah dibawa ke neraka, ke alam maut, dan di sana ada miliaran manusia di alam maut ya, disiksa, dibakar dan sebagainya. Dan itu mereka sampai menunggu hari penghakiman. Jadi bisa dibayangkan betapa menderitanya orang yang ada di alam maut. Makanya banyak firman, banyak penglihatan, dan bahkan juga banyak pengutusan yang dikirim atau yang ditunjuk oleh Adonisua atau Bapa Yahweh kepada manusia. Tujuannya apa? Supaya diselamatkan. Seperti yang pernah saya sampaikan, saya tidak percaya sama manusia, saya percaya sama Bapa Yahweh. Itu betul ya. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Bapa Yahweh, Adonisua, Ruach Kodes, sementara kita sendiri tidak tahu apa-apa. Disingkapkan saja tidak pernah tahu, tidak pernah mengerti. Wah, saya kan sudah rajin Pak, saya tiap hari baca firman katanya. Ya cuma baca-baca begitu saja, tidak ada penyingkapan apa-apa. Jadi tidak mengerti rahasia-rahasia samaim. Itulah pentingnya utusan. Ya, makanya yang diutus-utus inilah yang dibukakan rahasia-rahasia tadi. Ya,
Makanya banyak orang tuh kalau ibadah ya cuma begitu-begitu saja. Ya itu yang disebut formalitas ya. Karena dia punya identitas sebagai misalnya agama A, kepercayaan A, ya udah. Akhirnya dia hanya formalitas untuk beribadah. Pada saat ibadah mungkin hatinya kemana-mana. Wah, nanti saya harus ke ini, saya harus ke situ. Nanti gimana ya, begini begitu. Padahal lagi ibadah. Memang mulutnya memuji Tuhan, memuji Elohim. Tetapi hatinya, wah, menerawang kemana-mana. Dan itu diperlihatkan ya. Bapak Ibu, Indonesia Mesia maupun yang mendengarkannya. Jadi setiap orang yang diberi penglihatan ya, ketika dia masuk, baik itu ke alam maut, ke alam roh, atau bahkan juga ke samaim, ketika mereka melihat orang-orang yang ada di alam maut, itu terlihat waktu mereka hidup ya, hatinya itu menerawang kemana-mana. Sekalipun dia sudah memuji, menyembah, memuliakan Elohim, tetapi hatinya itu ya melantur kemana-mana. Ini yang tadi dikatakan ya. Jadi manusia itu hanya melalui mulut dan bibirnya saja memuliakan Elohim, tapi hatinya jauh. Dan inilah yang tidak diperkenankan oleh Adonisua ya, tidak diperkenankan oleh YYRHEH. Lalu dikatakan juga jangan menganggap ringan didikan Yahweh. Hai anakku, janganlah menganggap ringan didikan Yahweh. Kadang-kadang kita ini karena ada firman mengatakan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hanya sebatas percaya ya, tetapi tidak pernah melakukan firman-Nya. Ya, jadi seolah-olah wah enak ya jadi penyembah YYRHEH, hanya percaya bisa masuk surga ya, tetapi dalam kehidupannya jauh ya dari yang disebut dengan percaya ya. Percaya itu bukan sekedar yang namanya belief ya, kalau dalam bahasa Inggris itu belief, percaya, tetapi itu yang disebut dengan trust. Trust itu mengandalkan ya apa yang kita percayai. Banyak kita ini manusia yang hidup ini menganggap remeh istilahnya ya, menganggap ringan didikan dari Bapak Yahweh, dari Elohim ya, YYRHEH. Bahkan juga dikatakan jangan tawar hati ketika ditemplaknya. Paham ya maksudnya? Jadi templak itu seperti ditampar gitu ya. Jadi banyak orang-orang percaya ya, itu ketika mengalami masalah hidup ya, mengalami persoalan, itu langsung undur ya. Mereka bilang, masa sih begitu saja saya langsung dihukum misalnya. Ya, banyak orang seperti itu. Jadi langsung tawar hati. Bahkan ketika mungkin dikucilkan dari suatu pelayanan atau dari suatu ibadah, terus tiba-tiba merasa, wah ini di tempat ini tidak ada kasih katanya. Terus dia pergi ke tempat lain misalnya. Di tempat lain dia diterima misalnya dengan sukacita misalnya. Akhirnya dia pindah kepercayaan misalnya ya, itu yang disebut dengan tawar hati ya. Jadi karena dia kecewa, makanya kita kan selalu menolak yang namanya roh-roh kekecewaan ya, roh-roh kepahitan, itu kita tolak ya. Tujuannya apa? Supaya kita jangan tawar hati ya. Kenapa kalau kita hidup ya, kok bisa kita kuat? Artinya begini, kita lihat orang-orang yang mengangkat-angkat barang ya hanya untuk uang atau untuk makan satu hari saja, dia harus melakukan kerja yang sangat berat ya. Dia bisa seperti itu. Tetapi kenapa kita sedikit saja sudah ini langsung tawar hati, langsung bilang Tuhan yang saya sembah itu salah, orang tua saya mungkin dulu salah menyembah Tuhan. Banyak kita seperti itu ya, Bapak Ibu, maupun Indonesia Mesia, maupun yang mendengarkannya. Jadi inilah ya yang diberitahu kepada kita ya. Karena apa? Karena kalau kita punya hati seperti ini saja, nggak mungkin di rapture ya. Jangankan di rapture, masuk ke samaim pun tidak mungkin.
ya, karena kita udah langsung tawar hati. Lalu dikatakan lagi, siapa yang dikasihi Yahweh, dia mendidiknya serta dia mencambuknya. Wah, luar biasa nih, dicambuk ya, gak main-main ya. Dicambuk itu sakit ya. Jadi kalau sampai kita dididik, kita dicambuk, itu artinya apa? Kita harus menerima ya, dalam arti kita harus mengerti tujuan dari cambuk itu. Ya, makanya saya selalu mengatakan ya, banyak firman sebenarnya ya, yang tanpa kita sadari kita menghina Bapa Yahweh, kita menghina Adoni Suhamasya, menghina Ruach Kodes. Tetapi seolah-olah, wah, itu Pak Henry itu masa boleh katanya minum susu coklat? Saya tidak pernah bilang boleh minum susu coklat. Masa katanya DNA itu tidak mungkin berubah? Ini ada loh video-videonya. Ini ada. Katanya berubah. Saya nggak habis pikir. Bahkan sampai ada yang menyindir, mengatakan itu pendeta tidak punya pengetahuan, kurang pengetahuan. Seluruh dunia mengatakan saja itu berubah DNA karena minum susu coklat katanya. Padahal kita coba perhatikan, orang-orang ke dokter pernah nggak dibilang tes RNA? Tidak ada. Selalu bilang tes DNA. Artinya apa? Selama kita bentuknya masih manusia, kita itu DNA-nya masih ada, masih sempurna. Itulah yang namanya DNA. Struktur tubuh kita seperti inilah DNA. Kalau kita berubah, semuanya berubah. Ya, seperti saya pernah katakan, mungkin mata kita tidak lagi 2, bisa 3, bisa 4. Mungkin telinga kita tidak 2, bisa 3. Tangan kita tidak 2 lagi, bisa 3. Jari kita tidak lagi 10, bisa 11, 12. Itu yang namanya kalau DNA berubah. Tetapi dibilang saya tidak berpengetahuan, tidak apa-apa. Ya, artinya apa? Inilah yang disebut tadi ya, dicambuk. Saya sudah mengatakan yang namanya nanochip ya, itu tidak mungkin dimasukkan. Kalaupun dimasukkan, dipaksa ke tubuh kita, membuat manusia itu mati. Bukan membuat manusia itu DNA-nya berubah, tidak. Ya, jadi jangan dikira, wah nanti dia tuh meninggal mati. Ya kalau mati ya mati, tapi nggak bisa merubah DNA. Coba lihat tuh mayat-mayat kalau diotopsi, tetap diotopsi itu yang DNA-nya diotopsi, bukan RNA. Tidak ada RNA di situ, tidak ada mRNA. Ini saya nggak habis pikir ya, maka itu dicambuk. Ya, belum lagi yang lain, belum lagi seperti kemarin. Ya, katanya kalau tidak berpilak tidak direkca. Dari mana kamusnya? Sudah pernah nggak engkau ketemu sama Adonisua? Sudah pernah nggak engkau berbicara dengan Adonisua? Dibawa ke Samain, dibawa ke neraka. Tapi engkau sudah mengklaim kalau tidak diberi pilak tidak mungkin masuk ke Samain. Cerita dari mana itu? Ya, tetapi meskipun begitu tetap masih diikuti. Ya, kasihan ya. Saya kasihan sebenarnya ya. Artinya apa? Saya bilang kalau memang engkau memilih seperti itu, ya sudah kita lemah, sudah kita tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ketika kita meninggal atau kita tidak di-rapture, di situ penyesalan sudah tidak ada gunanya lagi. Ya, apalagi kalau sudah meninggal, misalnya kita tidak langsung dibawa ke Samain, tetapi muter-muter kita di alam roh, di alam kematian. Di sana kau dikejar-kejar, boro-boro bisa tidur, boro-boro bisa menutup mata 1 detik, tidak bisa. Kalau sudah masuk ke alam kematian, ke alam roh, itu, aduh, menjerit-jerit terus. Sakit, tolong, sakit, sakit, itu terus yang diucapkan. Tidak bisa, ya. Istirahat sebentar pun tidak bisa. Ya, ini tadi yang disebut dicambuk ya. Lebih bagus kita menderita di dunia daripada kita masuk ke alam maut. Tidak sebanding penderitaan kita 100 tahun di dunia
dibandingkan 1 detik di alam maut. Faham nggak yang disebut dengan 1 detik di alam maut? 1 detik di alam maut itu sama dengan selama-lamanya. Kenapa? Karena di alam maut itu tidak berlaku yang namanya waktu. Ya, 1 detik itu tidak terlampaui, tidak bisa dilewati, karena tidak ada waktu di alam maut. Jadi ini ya, makanya kita dididik itu dan kita dicambuk. Jangan dikit-dikit sudah ini, wah keras banget tuh pengajarannya, wah begini itu, begitu dan sebagainya. Tidak ya, saya semua berdasarkan firman. Ya, saya tidak mau ngarang-ngarang ya. Sekalipun saya bertemu sama Adonisua, sekalipun misalnya saya pernah ke Samain, pernah ke neraka, pernah ke alam roh, dan melakukan banyak mukjizat yang diberikan oleh Adonisua, tapi bukan berarti saya suka-suka hati memberikan firman. Tidak ya. Malah penyembah-penyembah Bapak Yahweh dengan enaknya saja mengatakan, wah jangan percaya dengan orang mati suri yang dibawa ke Samain. Itu penyembah Satan katanya. Dia ketemu Satan katanya. Nggak usah percaya itu. Kan aneh itu. Itu penyembah Bapak Yahweh loh. Sangat kaget sekali saya. Kok bisa penyembah Bapak Yahweh mengatakan seperti ini? Jadi berarti kalau kata-kata itu berarti sama dengan dia mengatakan yang punya Samain itu adalah Satan. Tadi kan kita sudah baca tuh Markus 3 ayat 28. Menghujat anak manusia sebanyak-banyaknya itu masih diampuni. Tetapi engkau penyembah Bapak Yahweh, engkau selalu menghujat, mengatakan Samain itu penyembah setan yang dibawa ke sana. Gak ada begitu. Itu yang Bapak Ibu mempelajari Adonisua Masih mau mendengarkannya. Apalagi saat ini adalah saat-saat terakhir ya, mengenai rapture ya. Artinya apa? Artinya waktunya sudah sangat dekat ya. Banyak orang mungkin mengatakan, itu kan dari dulu juga ngomongnya begitu, Pak. Saya baca itu saya dengar di media online ya. Tahun 1844 juga orang dulu diberi penglihatan, diberi mimpi akan ada rapture, akan ada kiamat katanya. Itu 1844. Terus terakhir kemarin yang terbaru itu 2012 ya. Itu katanya akan ada rapture, akan ada kiamat ya. Melalui penglihatan ya. Tetapi di situ belum ada yang namanya hikmat dan penglihatan yang banyak. Ya, sekarang ini saya beritahu kepada kita semua ya, mempelajari Adonisua Masih maupun yang mendengarkannya. Sekarang ini hampir tiap hari ya, itu ratusan sampai ribuan penglihatan ya dalam 2 bulan terakhir. Ya, saya beritahu ya. Kemarin saya mendengar ada salah satu akun media online yang mengatakan dia itu kurang lebih 1 bulan ya menerima sampai 350 kesaksian dari seluruh dunia. Itu baru 1 akun. Kalau kita hitung saja 100 akun aja kali 350 itu udah 35.000 kesaksian 1 bulan. Ya, bayangkan tuh mengenai rapture ya. Bisa dibayangkan nggak? Mengenai rapture itu ada 35.000 kesaksian setiap bulan. Belum pernah terjadi. Ya. Dan bahkan sudah ada tanggal dan bulannya, tahunnya akan kedatangan Adonisua dan ada tanda-tandanya. Kita tinggal menguji tanda-tandanya saja. Tetapi mereka bilang, wah, ada kok firman-Nya. Tidak ada seorang pun yang tahu. Hari dan waktunya hanya Bapa yang tahu. Itu betul. Ya. Makanya ada yang diberi penglihatan, bahkan ya kurang lebih setengahnya itu yang diberi penglihatan adalah orang yang mengalami kematian secara medis. Rohnya dibawa ke Samain, bahkan ada juga yang dibawa ke alam maut, bahkan juga ke alam roh, ke alam kematian, dan diberitahu mengenai rapture, dan itu pun masih disangkal. Sebenarnya
kita tinggal menguji ya. Sama seperti kalau dokter ketika ada pasien ya kanker stadium 4, kan dokter tuh bilang, Pak, Bu, umur Bapak, umur Ibu tidak lebih dari 3 bulan. Ya. Dan orang-orang yang sudah divonis begitu, mereka itu benar-benar hidupnya berubah. Yang pernah mungkin kita dengar ya, keluarga kita atau orang-orang dekat kita ya, ketika divonis umurnya cuma 3 bulan, ya pasti orang yang sudah divonis ini dia akan mempersiapkan hidup dia. Dia akan berubah total. Dia ingin menjadi orang baik, ingin begini, ingin begitu, bahkan mungkin ketika di saat-saat lemah dia minta maaf kepada keluarganya, orang-orang sekitarnya, ya. Padahal belum tentu 3 bulan, mungkin akhirnya ya mungkin 6 bulan atau setahun, bahkan 2 tahun, bahkan 5 tahun, ya. Artinya apa? Itulah yang namanya mempersiapkan. Kalau sudah divonis, ya. Begitu ya rapture, ya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kita akan rapture. Ada Yesus akan datang menjemput kita di alam-alamnya. Wah, seluruh dunia komen ya. Dan itu yang diberi penglihatan itu setengahnya itu adalah orang yang mengalami kematian. Tetapi ada orang ya, beberapa hari kemarin saya melihat ada orang yang menyangkal. Dalam arti begini, menyangkalnya membawa-bawa nama Tuhan ya, nama Elohim. Artinya dia bilang begini, itu bohong dia bilang, tapi dia mengkritiknya ke seseorang. Jadi contohnya gini, ada 10 orang diberi penglihatan, bahkan setengah dari mereka itu adalah orang yang mengalami kematian, diperlihatkan tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tetapi orang ini hanya mengkritik 1 orang yang hanya diberi penglihatan. Orang ini tidak mengalami kematian. Wah, itu tidak benar itu. Bohong itu katanya, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Tidak mungkin. Itu bohong katanya. Terus ditanya sama moderatornya, siapa yang bilang bohong, Pak? Tuhan yang bilang katanya. Tuhan bilang jangan percaya itu. Saya tidak pernah mengatakan begitu. Waduh, saya kaget. Saya beritahu kepada kita semua ya, Bapa Yahweh, Adonai Suara, Ruach Kodes tidak pernah berbicara seperti itu. Tidak pernah menuduh orang. Tidak pernah mengatakan orang itu bohong. Tidak pernah. Saya beritahu. Kenapa tidak pernah? Karena dia tahu. Dan dia tidak perlu melapor kepada Anda. Apakah dia bohong atau dia macam-macam ya. Contohnya ya, seperti waktu Saulus ya, saya beritahu Saulus. Pernah nggak Bapak Yahweh bilang sama Saulus atau Adonai Suara bilang sama Saulus, "Hei Saulus, kau pembunuh ya? Kurang ajar kau ya, kau pembunuh." Nggak pernah. Itu langsung loh dengan orang yang bersangkutan ya. Bukan misalnya gini, bukan dia memberitahu kepada kayak tadi, dia memberitahu kepada si A mengatakan si B ini bohong. Itu tidak pernah. Apalagi secara langsung, tidak pernah. Ya, jadi tidak pernah Adonai Suara ataupun Bapa Yahweh atau Ruach Kodes itu mengadu domba manusia, itu tidak pernah. Ya, jadi tidak pernah dia mengatakan, Saulus kamu itu pembunuh, kamu kurang ajar, tidak pernah. Tapi apa dibilang Adonai Suara? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, begitu juga waktu Kain membunuh Habil, pernah nggak Bapak Yahweh bilang sama Kain, Kain, kamu bunuh adikmu ya, kamu pembunuh kamu, kurang ajar kamu, pernah nggak Bapak yang ngomong? Tidak, dia hanya tanya, Kain, di mana adikmu? Lalu Kain jawab, wah saya tidak tahu Bapak Yahweh, emangnya saya yang menjaga adik saya sepanjang hari? Lalu Bapak yang bilang apa? Darah adikmu berteriak kepada saya. Barulah di situ dia tahu.
Ya, jadi artinya apa? Tidak pernah ada. Jadi waktu saya baca, saya dengar itu di YouTube mengatakan itu bohong katanya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ada Yesua mau datang, mau rapture, itu bohong katanya. Yang bilang siapa? Yang bilang Tuhan katanya. Aduh, tidak pernah seperti itu ya. Artinya kita langsung tahu kok siapa itu. Ya. Begitu juga banyak itu kejadian-kejadian. Sedikit-sedikit bawa Tuhan, sedikit-sedikit bawa God. Misalnya, tadi malam saya mimpi itu suamimu itu misalnya selingkuh katanya gitu. Wah, nggak pernah ya. Saya kasih tahu. Bapak Yahweh Adoni Suar Makodes tidak pernah mengadu-ngadu ya. Tidak pernah. Sekalipun itu benar dia selingkuh, tidak pernah dia mengadu. Kenapa? Bapak Yahweh itu tidak pernah melihat orang melakukan dosa. Ya, kalau dia melihat orang itu melakukan dosa, itu langsung mati di tempat orang itu. Paham ya? Jadi waktu Kain membunuh adiknya, itu Bapak Yahweh tidak lihat. Kalau dia lihat, itu Kain mati di tempat. Begitu juga Adam dan Hawa waktu memakan buah pengetahuan baik dan jahat, itu dia tidak lihat. Kalau dia lihat, mungkin saat itu juga Adam dan Hawa mati di tempat. Karena dosa itu kekejian bagi Bapak Yahweh. Ya, jadi jangan kita suka mengarang-arang ya. Ya, orang mendengar di luar sana ya, hati-hati berbicara ya. Itu bohong tuh YH. Dari mana tahu? Tuhan kasih tahu saya. Ayo ketemu saya. Kalau memang Tuhan berbicara seperti itu. Ya, jadi jangan ngarang-ngarang. Engkau harus dievakuasi, keluar dari sana. Wah, siapa bilang? Tuhan katanya bilang, Bapak Yahweh bilang. Wah, ngeri. Makanya saya bilang, aduh, ini manusia apa ini? Sudah lemah, sudah tidak punya kekuatan apa-apa, tapi sudah menghakimi, sudah ngomong seolah Tuhan yang berbicara, dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Ketemu juga tidak pernah, pergi ke surga juga tidak pernah, ke neraka juga tidak pernah, tetapi seolah-olah Tuhan itu selalu berbicara kepada dia, dan seolah-olah semua yang dibicarakan itu adalah hasutan. Nggak ada. Bapak Yahweh Adoni Suar Makodes berbicara itu tidak ada. Ya, makanya kan saya selalu mengatakan, kalau benar Adoni Suar mengatakan, misalnya minum susu coklat itu mengubah DNA, ayo ketemu sama saya. Nggak perlu kau berkoar-koar, ya, berkoar-koar mengatakan, wah itu pendeta itu kurang pengetahuan, tidak memiliki pengetahuan mengenai DNA. Siapa bilang? Saya itu seorang teknologi engineering ya, rekayasa teknologi. Saya dulu pernah belajar bioteknologi, saya mengerti. Saya juga belajar chip, IC. Jadi seolah-olah, makanya saya bilang, nggak usah ya mengucapkan sesuatu seolah-olah semua itu dari Tuhan, dari Bapak Yahweh. Nggak perlu. Kalau kau mengajarkan, silakan ajarkan yang kau perlu ajarkan. Meskipun itu misalnya tidak benar, silakan. Ya, tapi jangan kau mengarang-arang. Tadi malam saya mimpi, tadi malam saya didatangi Tuhan. Itu si Henry tidak benar kata Tuhan. Gak ada Tuhan ngomong begitu, ya. Makanya saya bilang, ayo ketemu saya. Ya, kita ikrarkan. Ya, siap dilempar lautan api. Kalau memang Bapak Yahweh ngomong begitu, Adoni Suar ngomong begitu, Pak Henry tidak benar, minum susu coklat berubah DNA, tidak berpilat, tidak diracun. Pernah nggak Adoni Suar ngomong begitu? Bapak Yahweh ngomong begitu? Ayo, oh ini ada firmannya. Seperti saya sampaikan, penyingkapan kitab suci firman itu hanya 10%, ya. Penyingkapan sebenar itu langsung dari pemilik Samayim, ya. Kenapa? Karena kita memiliki keterbatasan di dalam hal memahami kata-kata. Jadi sebenarnya apa yang diucapkan oleh Bapak Yahweh itu manusia itu menulisnya itu kosakata bahasa kita itu terbatas. Jadi tidak bisa kita. Contohnya misalnya, makanya kan dikatakan kalau kita mau menuliskan kasih daripada Elohim itu, ya. Tidak bisa kita tuliskan, bahkan katakan sekalipun kertas ini besarnya sebesar
langit, ya tidak bisa kita menuliskan kasih daripada Adonisua yang begitu luar biasa, begitu besar. Tidak bisa. Ya, maka seperti saya bilang kemarin, kalau semuanya dituliskan, kitab suci kita itu tidak mungkin sebesar ini, kecil itu. Maka saya bilang, mungkin setinggi langit pun kitab suci kita itu tidak bisa menceritakan apa yang disampaikan oleh YHWH, nggak bisa. Ya, ini yang tidak dipahami. Makanya penyingkapan itu perlu, utusan itu perlu. Seperti saya bilang, gembala itu perlu untuk memberi makan dombanya, untuk menjaga dia dari binatang buas. Itu yang perlu. Nggak mungkin ya. Itu kan sudah ada dalam sejarah Nabi, sejarah Rasul. Kita lihat bagaimana dia mengutus orang per orang. Bagaimana Bapak Yahweh mengutus Nabi setiap generasi. Nggak apa-apa ya. Cuma saya ingin mengasih tahu ya. Makanya nanti kita akan lihat apa yang menjadi penghalang untuk kita bisa di-rapture. Ya, jadi tidak main-main ya. Kita lihat lagi ya apa dari rangkuman tadi. Upah dosa adalah maut. Ya, ini tadi. Jadi kalau sudah dikatakan upah dosa maut itu namanya vonis. Ya, kalau udah namanya vonis itu tidak bisa dianulir ya. Berarti itu sudah masuk ke alam maut. Tetapi dikatakan karunia Elohim adalah hidup kekal di dalam Tuhan kita Yesua HaMashiach. Dan juga ini tadi ya, semua dosa menghujat anak manusia sebanyak apapun akan diampunkan. Ya, ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi orang-orang ya yang masih buta ya, yang masih tidak tahu nama sesembahannya itu masih diampunkan selama dia mengakui ada pencipta yang datang ke dunia ini untuk menghapus dosa manusia dengan tubuh dan darahnya, itu masih diampuni. Bahkan dikatakan, namun siapa yang menghujat Roh Kudus, Ruach Kodes, tidak mendapatkan pengampunan selamanya dan dia pantas mendapatkan hukuman kekal. Ini yang terjadi ya. Orang mungkin berpikir, Pak, bagaimana orang itu dikatakan menghujat Roh Kudus? Kan tidak pernah kita mendengar orang mengatakan, Roh Kudus, engkau kurang ajar, Roh Kudus, engkau tidak benar. Ada nggak orang ngomong begitu? Apalagi sampai memaki-maki, mengeluarkan kata-kata kebun binatang. Nggak ada. Itu hanya orang gila yang mau ngomong begitu. Dan saya rasa juga orang gila tidak ada yang berani ngomong begitu. Ya, memaki-maki Roh Kudus nggak ada yang begitu. Tetapi seperti saya bilang tadi, ketika kita menolak setiap nubuatan, setiap penglihatan, apalagi orang yang mengalami kematian dan dia belum menyembah nama Yahweh Yesua Ruach Kodes, terus kita mengatakan itu Satan, penyembah Satan, jangan percaya dengan orang yang dibawa ke Samain. Jadi seolah-olah kematian dia itu, dia rohnya dibawa ke Samain. Itu seolah sama itu punyanya Satan. Ngeri itu, ngeri sekali. Yang saya sampaikan, ngeri sekali. Itu penghambat yang luar biasa ya. Jadi dosa itu adalah dosa. Makanya tadi itu dosa yang tidak bisa diampuni. Menghujat Roh Kudus. Jangankan di-rapture, masuk ke Samain pun tidak mungkin. Ya, kalau sudah menghujat begitu ya, bertobat ya. Bertobat sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya engkau diampuni ya. Jadi tidak main-main ya. Kalau kita sudah menghina orang ya, sudah menghujat sesembahan dengan mengklaim ini itu tidak benar dan sebagainya, waduh, itu fatal ya, fatal total gitu ya. Kita lihat ciri-cirinya ya. Manusia itu hanya melalui mulut dan bibirnya menghormati Elohim dan tidak memuliakan Elohim dengan hatinya ya. Ini sudah dikategorikan menghalangi kita, menghalangi manusia untuk di-rapture. Ya, kalau hati kita sudah kemana-mana, ya, baik pada saat kita ibadah maupun pada saat kita menyembah YHWH, itu sudah tidak berkenan ya. Makanya kan saya selalu mengatakan, rapture ini bukan bicara main-main ya. Rapture ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah manusia dan sejarah Samain. Sudah dirancangkan sejak sebelum permulaan dunia dan kejadiannya hanya sekejap mata. Ya, jadi orang-orang di rapture nanti singkat ya.
tiba-tiba hilang gitu ya. Nggak ada nanti orang rapture itu, kita lihat dia terbang gitu ya, seperti pesawat terbang, enggak. Dan tidak bisa dilihat. Yang bisa melihat hanya orang di rapture. Manusia biasa tidak bisa melihat. Ya. Jadi hati kita saja sudah jauh, itu tidak mungkin di rapture ya. Maka dikatakan manusia seperti ini menyembah Elohim dengan sia-sia, dan mereka mengajarkan perintah manusia. Inilah saya bilang, perintah manusia itu maksudnya begini. Banyak orang mengarang-arang ya, banyak gembala-gembala, pimpinan rohani itu mengarang-arang. Seperti tadi saya bilang, tidak mungkin orang di rapture kalau tidak bermilah. Tidak mungkin orang di rapture katanya kalau minum susu coklat. Tidak mungkin orang di rapture katanya kalau tidak puasa. Jadi hal-hal seperti ini berbahaya ya. Ini yang namanya perintah manusia. Tidak ada tertulis begitu ya. Sekalipun seperti saya bilang tadi, sekalipun dalam firman di kitab suci itu penyingkapannya cuma 10%. Makanya itu harus kita tanya kepada pemilik firman supaya kita mengerti mengenai pengajaran yang sia-sia ya, pengajaran yang diajarkan oleh manusia. Manusia juga menganggap ringan didikan Yahweh. Ya, merasa apa yang dilakukannya pasti Yahweh memakluminya. Banyak orang seperti itu ya. Ngerti kok Bapak Yahweh itu, saya kan manusia lemah, kita kan manusia lemah. Ngerti kok dia. Gak ada seperti itu ya. Karena Adonisua itu sudah turun menjadi manusia dan dia tahu seperti apa manusia itu, makanya dia menjadi manusia. Beda ya dengan sesembahan lain ya, dia tidak pernah menjadi manusia. Mereka hanya di awan-awan, di tahtanya katanya, tidak turun-turun. Kita itu luar biasa ya. Adonisua itu, Bapak Yahweh itu turun dari Samaim ke dunia ini dalam rupa manusia, yaitu Adonai Yeshua Mashiach. Itu yang harus kita pahami ya. Juga dikatakan tadi manusia sangat mudah tawar hati atau ngambek saat mengalami masa-masa sulit ya. Ini disebut tadi ditampar ya. Artinya ya ditegur dengan keras ya. Makanya setiap firman yang saya sampaikan itu ditemplak ya namanya, ditegur ya. Jadi bukan karena ini saya, bukan ya. Makanya kan saya bilang saya disuruh berteriak. Berteriak itu artinya memperingatkan ya, itu ditempak ya. Jadi saya tidak bicara yang enak-enak ya. Buat apa saya bicara enak-enak sementara kita tidak diselamatkan, nggak ada gunanya ya. Wah, tidak apa-apa kok. Pokoknya penyembah Yahweh Yeshua Ruach Kodes itu pasti di rapture. Siapa bilang ya? Makanya saya bilang, mana yang punya gembala, mana yang punya pimpinan rohani? Kalau ada yang mengatakan seperti itu, tengok bersama saya. Sudah menyembah Bapak Yahweh Yeshua Ruach Kodes pasti di rapture. Siapa bilang? Kalau engkau sendiri tidak mengakui Yeshua sebagai penggenapan, kalau engkau sendiri meremehkan nubuatan, merendahkan nubuatan, memadamkan roh, tidak mungkin kau di rapture. Itu ada firman-Nya. Bahkan namamu pun dihapus dari kitab kehidupan. Itu ada firman ya. Jangan main-main ya. Penyembah Bapak Yahweh pasti di rapture. Gak ada seperti itu ya. Gak ada firman seperti itu. Jadi ini yang selalu saya sampaikan ya. Hati-hati ya. Kita ini terlalu enak ya mengklaim sesuatu itu padahal nggak pernah ketemu siapa-siapa. Makanya tadi kata manusia tidak mau dicambuk olehnya dan selalu menganggap bukan Yahweh yang mencambuknya. Artinya mengizinkan cobaan menimpa mereka ya. Artinya Bapak Yahweh itu tidak pernah mencobai manusia ya, tetapi dia mengizinkan ya. Satan itu misalnya mau mencobai manusia seperti kita lihat kasus Ayub ya. Dia mengizinkan ya. Artinya manusia-manusia seperti ini tidak tahan uji dan tidak sungguh-sungguh di dalam berurusannya. Ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita harus sungguh-sungguh ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia Mashiach mau menerangkannya. Jangan kita langsung merasa dia sih enak, dia mah sudah kaya raya dari dulu. Nggak ada begitu ya. Malah orang kaya itu susah masuk samaim ya. Itu ada firman ya. Orang kaya itu susah masuk samaim, nggak main-main. Ya, kenapa? Ya kita bisa lihat banyak masalah ya, banyak masalah di orang kaya itu ya. Dia tahu itu salah, tetapi dia harus lakukan. Tujuannya apa? Ya rata-rata untuk menyelamatkan hartanya, untuk menyelamatkan dia punya nama baik misalnya, menyelamatkan
dia punya prestasi dan sebagainya. Itu orang kaya, susah diselamatkan. Ya, karena dia harus menabrak kebenaran, dia harus melawan kebenaran. Jadi kita bersyukur ya, Bapak Ibu maupun Indonesia Malaysia maupun mendengarkan, kita bersyukur kita bisa menjalani hari-hari ini dengan apa adanya ya. Jadi tidak berlebihan. Ya. Akibat dosa hubungan manusia dengan Elohim itu terputus. Jadi jangan dikira, wah saya tidak percaya manusia, saya percaya sama Elohim. Padahal hubungan kita putus dengan Elohim. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita berdoa, wah tadi malam Bapak Yahweh berbicara kepada saya, akulah Yahweh Elohimmu. Betul, kalau memang begitu ya bagus. Tapi kalau cuma sekedar itu ya kasihan ya. Harusnya dibukakan lebih dahsyat lagi daripada itu ya. Lalu ciri-ciri berikutnya dikatakan adalah dosa itu merupakan vonis. Maka dikatakan sudah ada upahnya, yaitu maut, alam maut atau neraka. Nanti di hari penghakiman itu vonisnya lebih mengerikan lagi ya, di lautan api. Dan tadi dikatakan karena Elohim adalah hidup kekal di dalam Indonesia Malaysia, artinya dengan pengorbanan tubuh dan darahnya manusia diselamatkan, dihapus dosanya atau dikuduskan. Menghujat anak manusia sebanyak-banyaknya masih diampuni selama mereka meminta ampun dan selama mereka dikategorikan buta. Ini yang selalu saya sampaikan ya. Jadi bukan berarti penyembah yang lain itu bisa diselamatkan dengan gampang, tidak ya. Maksudnya di sini adalah kita sebagai penyembah Bapa Yahweh, Adonai Surah Masyia Roh Kodes, penyembah nama yang benar dan kudus. Kita jangan sekali-kali menghakimi orang-orang yang tidak percaya. Pelan-pelan kita mengajarinya ya. Jadi tidak bisa langsung menghakimi, wah kamu penyembah Satan. Itu nanti ya, setelah dia dekat baru kita bisa menjelaskan secara terbuka apa arti dari nama-nama tersebut. Di awal kita tidak bisa langsung menghakimi orang seperti itu ya, itu berbahaya. Maka dikatakan menghujat doa kodes tidak mendapat pengampunan selamanya. Ya, ini yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu maupun Indonesia Malaysia maupun mendengarkannya. Ciri-ciri yang berikutnya menghujat Roh Kudus. Ini tadi ya, memadamkan roh atau memadamkan Roh Kudus artinya setiap penglihatan ataupun setiap apa yang dikaruniakan oleh Ruach Kodes kepada seseorang, kalau kita sudah langsung antipati, langsung tidak percaya, ini disebut dengan memadamkan Roh Kudus ya. Kan saya selalu bilang semua bisa diuji ya. Bagaimana cara mengujinya? Ya, Bapak Yahweh pasti akan beritahu. Cara mengujinya bukan mengarang-arang ya, bukan mengatakan, wah tadi malam saya mimpi, tadi malam saya diberitahu Roh Kudus, Pak Henry tidak benar, Pak Henry bohong katanya. Nggak ada, Roh Kudus ngomong begitu nggak pernah ada ya. Seperti saya bilang, waktu Bapak Yahweh ngomong ke Kain, Kain di mana adikmu? Nggak pernah Bapak bilang, Kain jawab, emangnya saya yang mengasuh adik saya? Terus apakah langsung Bapak yang ngomong, wah kamu pembohong kamu Kain ya? Nggak ada Bapak yang ngomong gitu. Dia hanya bilang, Kain, darah adikmu berteriak kepadaku. Hanya itu, nggak pernah dia tuduh si Kain itu, kamu bohong Kain ya. Atau dia ngomong juga ke si Adam, Adam, Hawa, di mana kalian? Ya kami malu Bapak Yahweh. Kalian bohong ya, kalian makan buah pohon. Nggak ada Bapak yang ngomong begitu sama Adam dan Hawa. Kalian membohongi saya ya, kalian makan ya buah pohon itu. Nggak ada ngomong begitu ya. Hati-hati ya kita ya, jangan dikit-dikit Bapak Yahweh, dikit-dikit, wah Roh Kudus berbicara pada saya. Jangan seperti itu ya. Ujilah setiap roh. Makanya disinilah perlunya yang namanya gembala, perlunya nama pimpinan rohani. Pak, tadi malam saya mimpi begini, tadi malam saya dapat penglihatan begini, begitu.
baru kita bicarakan. Artinya dari internal kita. Jangan dikit-dikit bikin di media online. Ya, seperti saya dulu pernah mendengar ya. Belum diuji itu sama gembalanya ya. Langsung dia bilang begini, "Pak, tadi malam saya dapat mimpi. Ania itu baru rapture." Itu langsung di broadcast loh. Saya dengar itu langsung. Padahal baru tadi malam loh istilahnya. Saya tidak pernah mengatakan setiap penglihatan maupun juga mimpi-mimpi dari mempelai-mempelai yang ada di YH Ministry itu saya upload, tidak ada ya. Semua saya olah dulu ya. Saya tanyalah, saya konfirmasi kepada Bapak Yahweh Adoniswa. Ya seperti kemarin. Ya itu gara-gara naga putih katanya. Saya sempat bingung juga. Kok sudah gabung ke kita ada naga putih? Saya sudah mulai curiga nih. Ternyata benar. Dia hanya cuma berapa waktu keluar. Ternyata dia mengikuti naga putihnya ke sana. Ya. Itu ya. Begitu juga. Saya dipatok ular katanya. Saya bingung kok menjadi mempelai gabung di kita kok bisa dipatok ular. Ternyata nggak lama kemudian ketahuan. Memang dia sudah terkontaminasi dengan racun ular. Makanya dia keluar. Jadi semua kelihatan ya, bisa diuji. Makanya saya tidak mau penglihatan apapun itu saya tidak mau upload kalau itu harus kita matangkan ya. Kita tanya sama Bapak Yahweh Adoniswa Ruach Kodes. Jadi itu ya, makanya kita memadamkan roh, merendahkan nubuatan firman-Nya. Ini juga berbahaya ya. Kalau kita tidak mengerti firman, jangan mencoba-coba merendahkan nubuatan. Wah, nggak benar begini, nggak benar begitu. Emangnya you tahu firman dari mana? Kok nggak benar? Oh, nggak benar itu penyembah Satan bisa kesamain. Dari mana? Mana firman-Nya? Beritahu kalau ada firman-Nya. Nggak bisa seperti itu ya. Dan juga tidak mengakui penggenapan Adonai Yeshua Hamashiach yang sudah digenapi. Ini juga ya. Kita harus mengakui setiap penggenapannya. Jangan mengarang-arang ya. Jangan mengatakan kebangkitan Adonai Yeshua itu berubah-ubah. Ya, jangan mengatakan buah sulung itu adalah kebangkitannya. Terbalik ya. Kebangkitannya adalah buah sulung bagi kita. Karena itulah tetap. Ya, kebangkitannya menjadi buah sulung, bukan buah sulung menjadi kebangkitan. Karena itu bisa berubah-ubah. Begitu juga pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus itu bukan Safuot, beda. Jangan salah ya. Karena kalau kita sudah tidak mengakui ini, aduh, nggak mungkin di rapture. Berat, ya, susah, nggak gampang ya, Bapak Ibu, maupun Pak Indonesia masih maupun menerangkannya, nggak gampang. Kalau kita sudah menghina Bapak Yahweh ya dengan cara menganggap Bapak Yahweh tidak menciptakan manusia dengan sempurna, ini tadi saya bilang, mengatakan DNA kita berubah gara-gara minum susu coklat, ini juga aduh susah. Segala pikiran kita yang seperti itu kita harus buang jauh-jauh ya. Kita minta ampun sama Bapak Yahweh. Ya, jangan sampai, karena itu menghambat ya, menghambat di rapture. Kalau kita sudah berpikir yang tidak-tidak, maka jangan tidak fokus dalam menyambut kedatangannya. Hati-hati ya. Jadi bukan karena saja berbuat dosa, bukan. Tetapi tidak fokus saja, kita tidak mungkin di rapture. Terus juga mengalihkan perhatian kepada dunia. Ya, ini yang sering terjadi ya. Jadi begitu ada rumor di sana, wah nanti tahun 2030 akan ada kiamat, langsung mengalihkan perhatian ke sana. Wah, Pak, itu 2030 katanya ada kiamat. Pak, ini katanya begini, harus buka rekening, harus begini, harus begitu. Kita ikutin nggak? Lah, saya bilang, kalau memang bisa hidup dengan tanpa rekening, ya silakan. Ya. Dan bukan karena itu kita dikategorikan dosa, tidak. Tetapi kalau kita sudah mengikut-ikut dengan yang namanya pengalihan perhatian, itu berbahaya ya. Dan itulah yang namanya kita tidak fokus ya. Dan yang lain-lain ya, yang lain-lain itu artinya kita konfirmasi langsung ke YHEH. Kenapa? Kayak kemarin saya mendengar ya, melihat di YouTube, ada orang 2 kali mendapat penglihatan rapture
tetapi dua kalinya dia tidak ikut di rapture. Ya, waktu dia penglihatan pertama dia tidak di rapture, dia nangis ketika dia terbangun dari tidurnya. Aduh, kenapa saya tidak di rapture? Lalu dia mencoba memperbaiki dirinya dan sebagainya. Lalu dia berapa hari kemudian atau berapa waktu kemudian dia mimpi lagi, mendapat penglihatan rapture lagi. Dan yang kedua kalinya juga dia tidak ikut di rapture. Lebih sedih lagi dia. Kenapa? Apa yang salah sama hidup saya? Dia bilang. Jadi coba bayangkan itu ya. Sudah diberitahu saja 2 kali tidak di rapture. Dia sedih ya. Ini orang asing ya, orang luar negeri ya. Saya dengar kesaksiannya di YouTube ya. 2 kali tidak di rapture dia sedih. Kenapa? Apa yang salah sama saya? Mungkin kita juga begitu ya. Kalau kita dikasih penglihatan pada saat rapture kita tidak ikut diangkat. Mungkin kita pertama sedih. Apalagi sampai 2 kali kita sedih. Dan biasanya kan orang kalau sudah begitu kan dia kan mencari sumber yang ini kan. Contohnya begini, kalau orang misalnya dia mau masuk ke, seperti saya bilang waktu itu, mau masuk ke ITB atau mau masuk ke menjadi TNI atau Polri, nggak masuk tes pertama, kan masih ada tahun depan misalnya. Artinya kan kita bertanya kan kepada sumber yang dipercaya, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ITB, bagaimana caranya supaya saya bisa masuk ke TNI. Wah, kamu harus begini, latihan begini, begitu dan sebagainya. Itu harus itu yang harus kita pelajari supaya kita bisa masuk. Begitu juga rapture, kenapa? Cek di mana-mana, cek misalnya di dekat rumah kita, apa sekitar kita. Cari sumber-sumber yang dipercaya. Itu tujuannya. Jadi bukan dengan versi kita. Wah, saya tidak mau ke sana. Saya dengar kabar itu tidak benar. Ya, kalau sudah begitu ya berarti memang tidak layak untuk di rapture. Kalau kita sudah berpikir yang negatif ya. Makanya kita harus langsung konfirmasi. Tanya ke YHWH. Bapak Yahweh Adonis Kodes, saya ingin di rapture. Mana yang harus saya ikuti? Pelayanan mana? Tolong saya. Beri saya penglihatan. Beri saya mimpi. Itu cukup ditanya begitu saja. Tetapi dengan hati yang benar, hati yang tulus, supaya diperlihatkan. Ya, jangan kau baru mendengar, wah itu begini begitu. Wah, Pak Henry itu bilang yang di rapture cuma 12 orang. Wah, Pak Henry itu bilang boleh minum susu coklat. Wah, Pak Henry itu bilang boleh tidak diberi mila. Wah, itu sudah langsung divonis, ya nggak apa-apa ya. Kalau kita sudah berpikir begitu, ya sudah silakan ya. Itu tadi pertama hanya formalitas ya. Jadi iman kita itu adalah iman formalitas. Kemudian yang menghalangi kita ya dosa kita tidak dihapus, tidak dikuduskan. Lalu tidak fokus ya, tidak fokus. Lalu tidak memiliki hubungan baik ya dengan YHWH ya. Artinya tidak ada firman-Nya tapi mengada-ngada. Yang di rapture itu adalah mempelai kudusnya yang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Adonai Yeshua Mashiach. Ini yang terjadi ya, yang harus kita perhatikan. Kalau kesimpulan adalah rapture suatu peristiwa terbesar dalam sejarah manusia dan samai dan sekali selamanya. Dan terjadi dalam sekejap mata, dan ini sudah dirancangkan sejak sebelum permulaan dunia. Yang menghalangi manusia menuju rapture, ini tadi yang sudah saya sampaikan. Pertama itu dosa. Dosa itu harus dihapus dan kita harus dikuduskan. Lalu tidak fokus dan mengalihkan perhatian, tidak mau tahu dan menganggap tidak penting rapture. Lalu berikutnya tidak memuliakan Elohim atau YHWH dengan sepenuh hati. Jadi hanya formalitas dan keduniaan. Lalu yang terakhir, tidak memiliki hubungan baik dengan YHWH. Itulah kesimpulan pada Sabat ini kepada kita mempelai kudusnya. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Abba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonis Mashiach Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua mempelai di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya. Amin.